Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Jumpa lagi kita di pertandingan menarik dunia, turnamen Altibox Norway Chess 2020. Magnus Carlsen dipermalukan di kandang sendiri. Siapa lawannya? Grandmaster asal Polandia, Jan Krzysztof Duda. Pertandingan ini terjadi pada turnamen Altibox Norway Chess 2020. Ambil pelajaran pentingnya, langsung saja siapkan konsentrasi tinggi. Magnus Carlsen memegang bidak hitam dan Jan Duda memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Jan Duda memulai dengan pion E2 langkah dan Magnus Carlsen menaikkan pion C1 langkah. Terjadilah pembukaan Caro-Kann defense di papan. Next, putih menaikkan pion D2 langkah dan hitam menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran di pion center. Tapi hal itu diabaikan, lebih menaikkan kuda ke C3 dan hitam menyambut pion dengan pion, lalu kali ini pion dipukul oleh kuda. Lagi-lagi hitam mengajak pertukaran kuda, tetapi di sini Jan Duda melihat akan ada rokade pendek, maka dia memukul kuda dengan kuda. Dengan posisi seperti ini, maka pion hitam akan menumpuk di jalur F. Setelah melihat langkah tersebut, Jan Duda menaikkan pion C1 langkah, persiapan menteri ke C2, mengarahkan perwira ke pertahanan raja hitam. Hitam menaikkan gajah ke D6 dan tentunya sekarang posisi gajah dinaikkan ke D3. Magnus Carlsen tidak peduli dengan hal itu dan sekarang menteri ke C2, mengarahkan pion, tetapi hitam melakukan posisi skak terlebih dahulu. Penutupan dengan kuda. Lihat langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen menaikkan pion H2 langkah. Biasanya penutupan dengan pion F atau pion G, tetapi dia melakukan pion H2 langkah karena sekaligus bisa mempertahankan dan sambil menyeram minum air, teman-teman. Dia melakukan penyerangan juga di sisi pertahanan sayap raja oleh putih. Tetapi di sini putih melakukan rokade panjang, membuat posisi dari Magnus Carlsen harus memaksa ya. Posisi pion B dinaikkan 2 langkah dan putih menaikkan pion D mengajak pertukaran, tapi langsung diabaikan ya, karena itu jebakan, teman-teman. Apabila pion tadi dimakan dengan pion, kita berandai sebentar. Apabila pion C memukul pion D, maka berdampak fatal bagi pertahanan raja hitam. Gajah akan masuk dan skak. Raja bergeser kemungkinan besar ke H8. Kali ini benteng memukul pion dan mengancam kedua pion sekaligus mengancam gajah yang ada di petak hitam. Maka dari itu posisi ini sangat tidak nyaman bagi Magnus Carlsen. Dia tidak memakan pion, tetapi partai aslinya dia menaikkan pion C1 langkah sekaligus juga mendobrak pertahanan sisi sayap menteri. Next, mengambil pion gratisan dan kali ini gajah diancam dengan benteng. Benteng dilindungi oleh pion dan terus gajah diancam oleh pion. Gajah mundur ke A4. Lalu hitam menaikkan benteng 1 langkah ke E7 dan putih mengancam posisi pion yang ada di H5 dengan kuda. Respon dari Magnus Carlsen mempersiapkan langkah jebakan kecil ya. Apabila pion tersebut dimakan dengan kuda, maka akan kuda didapatkan secara gratis. Kita berandai sebentar dan ini yang akan terjadi. Kita kembali. Setelah hitam menaikkan kuda, maka posisi putih tidak memakan pion tetapi menggeser kudanya ke E4. Kali ini benteng di double di jalur B sekaligus mengancam pion. Mudah saja, pion B naik 1 langkah. Dan benteng ditempatkan di B4. Lalu putih mengancam benteng dengan gajah. Tetapi di sini Magnus Carlsen malah menukarkan posisi benteng dengan gajah. Nggak tahu apa yang di dalam pikiran dia. Mungkin mengambil posisi ya teman-teman. Karena setelah itu gajah ditempatkan dan mengancam kuda. Lalu benteng menjaga kuda. Dengan posisi jalur B dikuasai oleh hitam karena benteng telah ditempatkan di B8 sebelumnya. Maka dia mengorbankan benteng dengan gajah. Setelah pion H dinaikkan, maka putih mengantisipasi langkah laju pion A tersebut, naikkan pion H 1 langkah.
Selesai dengan serangan dari sayap menteri, kali ini Magnus Carlsen mencoba dari serangan dari sayap pertahanan Raja Putih ya. Makanya saya bilang atraktif langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, melakukan serangan dari dua sayap. Setelah gajah diancam dan gajah mundur, Putih mengambil langkah inisiatif menggeser raja, dan kali ini hitam mengancam kuda. Tetapi mungkin di dalam benak Duda, karena sudah menang kualitas, ya langsung pertukaran yang diinginkannya. Maka dari itu, apabila kita mengamati teman-teman, setelah terjadinya pertukaran kualitas, Duda sedikit aktif ya untuk mengajak pertukaran perwira. Teman-teman juga jadikan pelajaran penting teman-teman. Apabila kita bertanding sudah menang kualitas ataupun menang pion beberapa gitu, langsung aja kan mengajak pertukaran. Biar lawan kita pusing. Seperti hal yang dilakukan pada saat ini tuh. Menteri mengancam benteng dan benteng menggeser. Ada triple sekarang ya di jalur E. Benteng 2 dan menteri 1. Magnus Carlsen mencoba mengambil beberapa pion yang dimiliki oleh Duda, tetapi hal itu dibiarkan sementara oleh Duda. Dan dengan posisi langkah ini, satu langkah ke depan merubah semua keadaan teman-teman. Bam! Magnus Carlsen buyar dan bingung. Apa yang mau dilakukannya dengan posisi seperti ini? Apabila dia pukul benteng dengan benteng, maka inilah yang akan terjadi. Posisi skak, raja harus naik ke A7. Dan langkah berikutnya Putih adalah skak, mengorbankan, tetapi dampaknya akan buruk. Skak, menteri akan mati konyol teman-teman. Maka dari itu, dengan posisi seperti tadi, ada benteng langsung menuju ke H8, udah sangat berat bagi Magnus Carlsen. Apabila ini dilanjutkan dengan posisi seperti ini, sudah jelas hitam kalah telak. Karena apa? Satu persatu pion ataupun perwira akan tumbang. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ambil pelajarannya ya teman-teman. Dengan posisi seperti ini, Magnus Carlsen harus merelakan bentengnya. Setelah raja bergeser, langsung dipukul benteng dengan benteng. Apa langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen? Memakan pion, lagi-lagi memakan pion. Dan menteri menutup mengajak pertukaran. Welcome bagi Duda ya, dengan posisi seperti ini. Apapun yang terjadi harus lakukan pertukaran. Raja bergeser dan Magnus Carlsen mencoba mengambil posisi agar menjebak benteng ataupun menteri oleh langkah kuda. Kali ini benteng mengancam dan kuda posisi skak raja. Raja bergeser menghindari posisi cakaran dari kuda ya. Kuda telah lenyap dan telah ditukar. Tersisalah dua benteng melawan satu gajah. Hal yang mustahil Magnus Carlsen bisa menang teman-teman. Tetapi dia masih mencobanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Duda akan menyiksa posisi Magnus Carlsen. Karena dengan posisi ini dia belum menyatakan menyerah. Oke, kita lanjut. Menteri berusaha skak. Mudah saja. Sekarang raja bergeser ke C1. Magnus Carlsen mengancam posisi menteri putih. Lalu Duda menggeser, mengajak kembali pertukaran. Apalagi yang diinginkan Magnus Carlsen? Kita lihat. Oke, dia menggeser menterinya ke D4. Putih mengajak pertukaran kembali. Dan kali ini menteri tidak mungkin mau ya teman-teman. Dan dia mengancam benteng. Benteng naik satu langkah, ada ancaman skakmat. Makin bingung Magnus Carlsen teman-teman. Kali ini menterinya menjaga-jaga posisi skakmat tersebut. Langkah Putih mengambil inisiatif. Jalur D dikuasai dan Magnus Carlsen lagi-lagi skak. Langkah percuma. Dengan kondisi seperti ini seharusnya teman-teman harus bisa langsung salami lawan kita itu teman-teman. Langsung menyerah. Apabila dengan kondisi permainan profesional ya, apabila kita mengharapkan lawan kita blunder, berarti kita belum jago teman-teman. Kita bermain dengan saya memberikan saran, harus kita buat strategi agar lawan itu kalah. Jangan kita menang karena lawan kita blunder. Nah, dengan posisi seperti ini, Magnus Carlsen masih terus memainkan permainan. Ini di tahun 2020, Altibox Norway Chess, bermain di kandang sendiri, tuan rumah. Sebagai tuan rumah Magnus Carlsen, karena Magnus Carlsen berasal dari Norway ya. Skak dan raja naik.
Duda kali ini memanfaatkan posisi skak dan sekaligus mengambil pion karena apa daya lah yang dilakukan oleh hitam hanya menggeser-menggeser menteri. Kesana kemari tidak ada tujuan. Dan kali ini Magnus Carlsen mengambil inisiatif menaikkan pion, lalu putih menaikkan pion. Pion H dinaikkan berharap promosi, tidak bisa Magnus Carlsen karena benteng langsung skak dan menteri turun posisi skaknya sangat rapat. Lalu raja tidak punya pilihan, harus bergeser. Dikejar terus skak ke H7. Apabila menteri pukul menteri, maka selesai sudah permainan. Inilah yang akan terjadi, kita berandai sementara. Posisi akan semakin sulit yang didapatkan Magnus Carlsen. Kita kembali ke partai aslinya sambil kalian melihat jalannya pertandingan. Saya juga sudah lemas teman-teman dengan kondisi seperti ini. Magnus Carlsen tidak menyerah ya. Ini yang terjadi apabila kita berandai tadi menteri pukul menteri. Tetapi dia menggeser rajanya, belum juga nyerah teman-teman. Dan sekarang rajanya digeser ke G4. Lalu putih skak benteng dan di sini dia menyerah. Bagus. Dengan kondisi seperti ini sudah pasti menyerah ya. Apabila dilanjutkan akan seperti ini jadinya. Sambil menyaksikan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, harap jalankan subscribe dan nyalakan loncengnya karena saya memberikan pertandingan dunia dan memberikan pelajaran yang penting bagi kalian. Ilmu bermanfaat dari pecatur-pecatur dunia. Karena kita tidak akan bisa paham ataupun tidak akan hebat jika kita tidak melihat pertandingan hebat. Maka dari itu, subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga komentar dan like-nya. Dukung channel ini agar bisa berkembang. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.